Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Desi Wulandari dalam kelas pembelajaran Sosiologi IPS kelas 10 semester 1. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa diberi kemudahan dalam belajar. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran dan juga keistiqomahan. Sebelum memasuki kelas, pastikan kalian sudah bergabung di platform Google Classroom dan menulis daftar kehadiran seperti yang tertera di layar. Baik, kita mulai saja. Kali ini saya akan mengenalkan pada teman-teman sebuah aplikasi berbasis Android buatan saya sendiri yang saya beri nama Ayo Belajar. Aplikasi ini saya buat sebagai media pembelajaran pada pertemuan hari ini. Untuk itu, silakan teman-teman mengunduh aplikasinya yang sudah saya unggah di Google Classroom, dan saya akan memberikan tutorial pengoperasiannya. Baik, pertama-tama yang teman-teman butuhkan adalah tentu saja HP atau smartphone Android. Lalu teman-teman silakan membuka Google Classroom-nya dan mengunduh aplikasi yang telah saya unggah tadi ya. Nah, setelah teman-teman mengunggah, filenya akan masuk di bagian penyimpanan. Nah, tinggal teman-teman cari dengan nama Ayo Belajar. Lalu kita klik, setelan, kita berikan izin untuk masuk ya. Seperti ini, lalu klik pasang. Kita tunggu loadingnya. Nah, setelah aplikasinya terpasang, kita klik selesai. Lalu akan muncul di bagian menu seperti ini. Telah muncul di menu kalian, silakan diklik. Berikan izin. Nah, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Ya. Setelah muncul tombol start, silakan teman-teman klik start. Nah, di situ terdapat menu, ada 3 pilihan, ada materi, ada permainan, dan ada refleksi. Jadi, teman-teman bisa langsung belajar dari satu aplikasi saja, tidak perlu berganti-ganti aplikasi, jadi lebih praktis ya. Kita klik materi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang stratifikasi dan diferensiasi sosial. Di sini ada gambar stratifikasi yang bagian atas dan juga yang bawah itu bagian diferensiasi. Silahkan diklik bagian atas. Nah, di materi pertama ada pengertian tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat secara vertikal. Stratifikasi juga dapat diartikan sebagai tingkatan masyarakat serta penggolongan masyarakat dalam kelompok-kelompok secara bertingkat atau hierarki. Nah, teman-teman bisa langsung klik tombol yang ke arah kanan ya untuk next. Di situ tertampil dimensi stratifikasi sosial, ada jenis-jenisnya ya, teman-teman bisa baca di situ, ada jabatan, ada wewenang, ada pendapatan, pendidikan, kesucian beragama, dan kedudukan dalam suku. Setelah itu kita klik next. Nah, ada contoh dari stratifikasi sosial. Itu adalah contoh dari stratifikasi pendidikan di mana setiap sekolah itu memiliki jenjang dalam tingkatannya. Ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, seperti itu. Dan next, ada juga perbedaan di bagian wewenang ya, perbedaan antara posisi bos dan juga karyawan. Dan next, ada sistem kasta. Nah, sistem kasta ini adalah bentuk stratifikasi sosial yang termasuk paling tua. Kasta itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Jadi ada kasta raja, ada brahmana, ada pendeta, lalu ada pekerja, buruh, dan itu adalah kasta-kasta dalam kerajaan zaman dulu. Kita klik back. Nah, berikutnya ada materi diferensiasi sosial. Kita klik. Diferensiasi sosial yang pertama ada pengertiannya dulu. Diferensiasi sosial dapat diartikan sebagai upaya pengelompokan masyarakat secara horizontal. Kalau vertikal, kalau stratifikasi tadi bentuknya vertikal atau naik gitu ya. Kalau diferensiasi sosial itu horizontal atau mendatar. Pembedaan tersebut berdasarkan dengan sifat-sifat dan ciri-ciri yang tidak sama, baik secara fisik maupun sosial. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari diferensiasi sosial, yaitu contohnya pertama agama ya. Setiap agama memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena setiap agama mengajarkan kebaikan. Next. Lalu ada suku bangsa. Setiap suku merupakan kekayaan budaya yang harus saling menghormati dan menjaganya agar kebudayaan Nusantara tidak habis di kerusakan. Berikutnya ada contoh diferensiasi sosial dalam ras. Setiap ras adalah unik karena manusia terlahir dengan ciri fisik dan sosial yang berbeda-beda. Next.
Ini diferensiasi sosial dalam pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, karena setiap pekerjaan memiliki peran penting bagi kehidupan. Nah, bila di vertikal tadi atau di stratifikasi ada pembedaan dalam wewenang antara bos dan pegawai atau karyawan, tapi sebenarnya tidak ada pembedaan dalam pekerjaan. Entah pekerjaannya itu sebagai guru, sebagai dokter, sebagai perawat, sopir, atau apapun, setiap pekerjaan itu memiliki porsinya masing-masing dan memiliki peranan masing-masing dalam masyarakat. Jadi, setiap pekerjaan adalah penting, seperti itu. Kita klik back. Nah, setelah kita baca materinya, teman-teman bisa klik di permainan. Di situ ada game sederhana yang bisa mengasah pengetahuan teman-teman setelah membaca materinya. Kita klik permainan. Nah, ada pilihan angka 1, 2, 3. Silahkan teman-teman pilih. Contohnya kita mulai dari angka 1 ya. Nah, soal yang pertama dari gambar di bawah ini mana yang termasuk dalam stratifikasi sosial? Teman-teman bisa langsung klik gambarnya. Kira-kira gambar yang mana nih? Kalau menurut saya gambar yang pertama ya. Oh, salah ternyata. Stratifikasi sosial adalah gambar yang kedua. Kenapa? Karena dalam gambar yang kedua ditampilkan ada tingkatan-tingkatan yang dimana berundak-undak uang. Itu adalah menunjukkan stratifikasi sosial dalam pendapatan. Lalu kita next. Sekarang kita coba yang nomor 2. Gambar di bawah ini menunjukkan stratifikasi titik-titik-titik. Nah, menurut teman-teman, ini termasuk stratifikasi apa ya? Jabatankah, pendidikan, atau agama? Kita coba klik yang pertama. Wah, benar jawabannya, yaitu sertifikasi jabatan. Karena di situ terdapat ada gubernur, bupati, wali kota, camat, dan kades menunjukkan sertifikasi jabatan dan wewenang. Kita next. Yang nomor 3, mengapa pekerjaan termasuk ke dalam diferensiasi sosial? Nah, kira-kira kenapa nih? Apakah karena pekerjaan itu memiliki gaji yang berbeda, atau karena setiap pekerjaan memiliki peran yang sama? Kira-kira yang mana jawabannya? Tentu saja yang B. Kita klik yang B. Benar. Nah, setelah kita membaca materi, kita juga telah bermain game sederhana tadi. Sekarang kita lanjut ke refleksi. Teman-teman bisa langsung mengisi refleksinya di sini tanpa harus mengisi di Google Classroom lagi. Kita klik refleksi. Nah, di sini teman-teman tinggal mengasih tanda saja. Apakah teman-teman sudah memenuhi indikator yang dituliskan di keterangan ini? Mengetahui pengertian sertifikasi sosial. Kalau mampu, silahkan diklik mampu. Jika tidak atau belum, silahkan diklik tidak. Seperti ini contohnya. Nah, telah mengetahui jenis dan contoh sertifikasi sosial, silahkan diklik. Mengetahui pengertian diferensiasi sosial. Apabila belum mengerti, silahkan diklik yang tidak. Mengetahui jenis dan contoh dari diferensiasi sosial. Apabila belum paham, boleh diklik belum, seperti ini. Maka akan muncul. Lalu kita back. Nah, itu adalah aplikasi yang saya buat sendiri. Siapa tahu teman-teman tertarik, maka saya akan membuatkan aplikasinya untuk pertemuan berikutnya. Semoga aplikasi ini menjadi media pembelajaran yang cocok untuk kita, karena lebih efektif, lebih ringkas, karena sudah dalam satu aplikasi ini. Jadi teman-teman bisa mengulanginya, dan aplikasi ini offline. Jadi teman-teman bisa menggunakannya sewaktu-waktu meskipun tidak ada kuota internet, seperti itu. Baik, sekiranya itu dulu yang dapat saya sampaikan di materi hari ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan di Google Classroom kita. Materi hari ini saya cukupkan. Saya Desi Wulandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.